Yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Ya, Assalamualaikum, saya Desa Wardana dan sekarang saya masih hidup dan saya sedang merantau lagi di Jakarta dan stop bahwa ibu saya sudah meninggal. Terima kasih. Dia sedikit-sedikit mengeluarkan video itu. Contoh kecil agar kalian tuh mampu mencerna. Ya, kenapa? Agar kalian tahu siapa yang menjaga mengawal visum Pina pada saat Pina diantar ke rumah sakit. Agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim terbuka. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik. Ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi ini itu, enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Iya guys, jadi di sini Tengku Zanzabella melihat ada keanehan dari kasus Vina Cirebon, di mana dia mempertanyakan keberadaan pengacara atau tim kuasa hukum dari Eki yang juga merupakan korban bersama Vina Cirebon. Kenapa pengacara dari tersangka itu lebih lantang ketimbang dari korban? Harusnya kan yang menjadi korban itu Vina dan Eki, tetapi kenapa pengacara dari terpidana atau tersangka yang lebih lantang untuk mencari keadilan kepada yang sudah ditangkap di penjara tersebut? Namun Eki yang juga menjadi korban tidak ada yang mencari keadilan untuk dirinya. Bahkan orang tuanya pun bungkam dan seakan-akan menutup kasus ini. Itulah yang menjadi keanehan dari Tengku Zanzabella ini. Apa sebenarnya? Semoga pihak kepolisian dan juga orang-orang hebat di luar sana yang ingin membantu kasus ini bisa membuka dan mengusut tuntas sehingga bisa menemukan jawaban dari pertanyaan, kejanggalan, dan keanehan yang terjadi pada kasus Vina Cirebon. Berikut beredar sebuah video yang dituduh sebagai Eki yang masih hidup, berikut klarifikasinya. Ya, Assalamualaikum, saya Desa Wardana dan sekarang saya masih hidup dan saya sedang merantau lagi di Jakarta dan stop bahwa ibu saya sudah meninggal. Terima kasih. Ya guys, jadi inilah sosok yang diduga Eki yang masih hidup dan dia mengklarifikasi dia itu masih hidup dan tinggal di Jakarta. Apakah benar dia ini sosok Eki atau bukan? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Saya sedikit-sedikit mengeluarkan video itu. Contoh kecil agar kalian tuh mampu mencerna. Ya, kenapa?
agar kalian tahu siapa yang menjaga mengawal Pisum Pina pada saat Pina diantar ke rumah sakit. Kenapa buru-buru di banned itu akun saya? Pada ketakutan kayaknya ya. Banyak orang yang ketakutan. Adil nggak kira-kira ada orang yang penjaga masalah IT ini di Indonesia ini dengan konten-konten kita? Kok takut? Ah? Kok takut? Takut kelihatan ya yang berdiri 4 orang di depan rumah sakit yang menjaganya ketat itu pakai senjata itu ya? Takut ya? Ada salah satu orang yang gendut di situ pakai masker hitam. Ada pula yang semua kepalanya ditutup sampai segini, cuman matanya toh yang lihat. Dia ngelihat kamera. Ada kan? Ada kan? Kenapa kok pada takut gitu sama video-video yang di-upload gitu? Kenapa? Iya guys, jadi di sini Ibu Widya mengingatkan kepada orang-orang yang men-take down atau membanet akunnya. Kenapa? Apakah takut dengan Ibu Widya yang sering menyuarakan kasus Vina Cirebon dan juga men-spill bukti-bukti dari video atau orang-orang yang terlibat di dalamnya? Dan juga Ibu Widya mengatakan bahwasanya ada 4 yang menjaga pada saat Vina itu divisum di rumah sakit. Dan diduga itu juga orang yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Juga yang disampaikan oleh Ibu Widya, apakah mereka takut dan mereka terlibat? Karena Ibu Widya setiap kali memposting video selalu di take down dan juga akunnya selalu hilang seperti itu. Halo teman-teman, status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan gugur hasil dari sidang pra-peradilan. Ya, sontak masyarakat Indonesia berbondong-bondong, baik pun netizen ya, mengatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dan kemudian Peggy Setiawan sudah dibebaskan. Nah ya, jadi perlu saya memberikan sedikit penjelasan bahwa hasil putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan bukan memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dalam kasus itu. Ini yang perlu menjadi catatan kita semua ya. Sidang pra-peradilan itu hanya menyatakan bahasa awamnya polisi melakukan salah prosedur. Kenapa? Karena tidak memanggil Peggy Setiawan sebelumnya sebagai saksi, tidak diperiksa dulu sebagai saksi, langsung kemudian dinyatakan DPO, langsung kemudian dinyatakan tersangka. Itu yang dikatakan salah. Artinya apa? Prosedural polisi yang dikatakan salah. Tapi hasil putusan itu tidak menyatakan apakah Peggy Setiawan tidak berdosa atau tidak bersalah, atau Peggy Setiawan bukan pelaku sesungguhnya. Lalu apa selanjutnya? Nah, selanjutnya tentu bola panas atau bola liarnya hari ini ada di pihak kepolisian. Pihak kepolisian, para penyidik yang kemarin menyidik kasus ini harus bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang kemarin dinyatakan sebagai tersangka adalah pelaku dari kasus Vina Cirebon tersebut. Benar dia adalah pembunuhnya. Nah, ini yang kita tunggu. Maka kapan kita mengetahui bahwa Peggy Setiawan yang kemarin dibebaskan itu ternyata bersalah atau tidak bersalah? Kita mengetahui itu setelah nanti apakah penyidik dan pihak kepolisian itu mendapatkan bukti-bukti konkret yang baru dan kemudian kembali menangkap Peggy Setiawan yang kemarin dibebaskan, atau ya justru pihak kepolisian nantinya menangkap Peggy yang lain di luar dari Peggy Setiawan itu. Kalau seumpama pihak kepolisian nantinya menangkap Peggy yang lain selain dari Peggy Setiawan yang dibebaskan tadi, saya mendorong Div Propam Polri untuk memberikan hukuman paling berat bagi penyidik-penyidik yang menyidik kasus Vina Cirebon ya, bila perlu sampai di PTDH. Kenapa? Karena dalam hukum jelas kita kenal, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada kita menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Saya selalu mendukung Polri, dan dalam hal ini pun saya mendukung Polri agar apa? Agar tidak ada pula oknum-oknum tertentu mencoreng nama Polri secara institusi. Saya kira demikian, terima kasih. Ya guys, jadi ternyata kata Bapak ini dengan telah diputuskannya Peggy Setiawan dibebaskan pada saat pra-peradilan kemarin itu bukan berarti dia tidak bersalah.
Namun jika suatu saat pihak kepolisian bisa membuktikan kalau Peggy itu terlibat melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon, maka dia bisa dipenjarakan kembali. Itu yang disampaikan oleh Bapak ini. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian juga setuju kalau memang Peggy itu ditangkap kembali? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.